istrinya untungnya bisa ya bisa bikin kue. Nah, aku kan nggak bisa bikin kue kan. Jadi aku bilang, "Wah, bahaya juga kalau aku sampai kayak gitu ya." Ya aku, apalah gitu. Nah, dari situ aku mulai berpikir, "Oh, aku udah nggak bisa cuman ngurus rumah tangga aja," gitu. Jadi aku harus punya income walaupun cuman di rumah aja. Ya udah dulu sempat jualan buku anak, jadi reseller. Terus kalau bisnis baju Bangkok itu sebelumnya aku memang pernah ngerjain sebelum married gitu, tapi stop. Terus aku emang passion-nya kan di fashion. Waduh, jadi sharing-nya sekarang ya. Saking lama banget ya. Tadi tadi Ci, aku record ya, Iya, biar iya. kita backup untuk Iya, tim. bisa backup. Jadi kalau ada yang, kelewat, belum sempet gitu, ini udah Iya, sharing duluan, coba dasar bawel ya, kata aku introvert ya. aku langsung, wah udah mulai sharing nih, langsung klik record. Iya, iya, untung kamu sigap. Aku paling paling aduh aku paling suka lupa kalau record. Iya, jadi lanjut cerita, aku, sempet juga mau bikin bisnis baju desain sendiri, karena aku memang sebenarnya demennya fashion gitu kan, tapi nggak punya latar belakang sekolah fashion. Ya udah dari situ, eee, gagal. Kalau yang bisnis itu istilahnya bukan gagal sih, ya belum belum berhasil lah karena penjahitnya pulang ke Jawa dan sebagainya macam gitu ya. Jadi intinya, sebelum jalanin bisnis networking itu aku pernah jalanin bisnis konvensional buku gitu. Ya udah sih dari situ, ya udah jalanin punya income, terus ketemu kapal pertama, jadi ini MLM yang EFS ini sebenarnya MLM kedua. Ke satu itu juga kapal sebelum ini MLM itu lokal gitu. Nah, ya udah sih, pindah, ya udah, tapi jadi dari situ, ya udahlah bersyukur penghasilan nggak pernah putus. Jadi, bisa ngasih orang tua beda ya kalau kita dikasih suami kan, income yang dikasih suami sama income yang kita earn sendiri mau kasih orang tua lebih enak sih, itu Betul. berasanya. Nah itu. Itu jadi yang men-trigger aku tuh pertama kali, eee, meninggalnya temen kuliah aku. Jadi dari situ aku yang tadinya, "Ah udahlah di rumah aja, ngurus rumah, udah nggak kepikiran." Impian aku bahkan aku matiin, kayaknya udahlah, udah nggak usah punya impian apa-apa, ya udah yang penting, rumah tangga bahagia, keluarga bahagia, anak terurus, udah gitu. Tapi ya itu, ke-trigger-nya pas teman kuliah meninggal, gitu. Iya sih, kayak sekarang Mhm. juga kan apalagi dengan zaman pandemi ya, itu tidak, Iya, bukan karena kita tua atau sorry, bukan cuma orang tua-tua aja yang bisa meninggal loh. Sekarang pandemi ini nggak melihat kita tua, kita muda, semuanya kalau umpamanya imunnya nggak bagus ya bisa meninggal juga, iya, bisa lelah juga. Ada iya, eh, terus teman saya juga ada kemarin yang apa namanya, suaminya meninggal juga sebaya kita, jadi umurnya umur iya, 34 gitu. iya, makanya nggak ada yang tahu kan. Istrinya Ya, cuman kayak ibu rumah tangga, terus habis itu heeh. nggak pernah kerja karena punya 3 anak. Jadi ya itu Nah, juga susah kan jadinya. iya, itu kan ibaratnya benar harus mulai dari minus gitu. Nah, kalau kita punya kuda-kuda dari saat kondisi kita aman itu kan ibaratnya kita kayak udah bangun jaring nih laba-laba. Kita nggak ada yang pernah berharap lah kondisi kapal kita bakal karam ya. Dalam arti karam bukan karena perceraian, tapi bisa juga karena tadi suaminya meninggal gitu. Nggak pernah ada yang seorang istri berharap suaminya bakal meninggal, tapi kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi nggak ada salahnya sebagai seorang istri kita memang harus tough, harus strong, bikin jaring laba-laba gitu. Itu yang aku pelajarin. Jadi ya bisnis ini sih benar-benar ngebantu banget sih gitu. Dulu waktu di MLM pertama itu apa namanya, em, di bagian kayak kesehatan juga. Sama. Jadi cuma bedanya itu produk lokal, ini produk impor. Aku Hmm. ternyata kapalnya sama Niko, cuman nggak saling kenal sama Ah, Niko. iya 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 iya. Ah, Oke, oke. jadi kita nggak saling kenal dulu karena saya dulu di kapal lama itu bukan leader Marini. Jadi aku itu mindset-nya masih salah. Waktu di kapal pertama itu, aku mindset-nya sebagai penjual, karena ada produk, aku pikir dijualin lah. Nah, kebetulan duplikasi dari upline seperti itu, jualin produk. Jadi, Hmm. makanya kalau dibilang sekarang saya nggak punya upline, membawa berkah juga buat saya. Jadi saya harus cari tahu nih gimana sih cara jalan bisnis ini yang benar. Nah, kalau yang sebelumnya punya upline tapi duplikasinya salah sebagai penjual. Nah, makanya aku selalu pesenin sama leader-leader aku, kita harus kasih duplikasi yang benar, karena duplikasi itu salah satu pilar penting loh buat nentuin kesuksesan kita di bisnis jaringan kan, gitu. Betul, betul banget. Nah, Nah, ini itu. sebenarnya banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya sama saya sih oleh downline-downline. Ya. Bedanya jualan produk sama jalanin bisnis atau menjadi leader itu apa sih? Kalau dari Nah, Yasmina? ya, jadi gini, kalau dulu
mindset-nya itu kan jualan produk, closing, pairing, ngejarin pairing gitu kan. Jadi fokusnya ke jangka pendek. Jadi nggak pernah berpikir untuk membangun teamwork. Nah, kalau sekarang setelah sadar dari Ko Budi Darwin, terus jadi yang men-trigger aku nih pertama kali aku cerita ya, waktu awal jalanin bisnis EFC aku masih salah juga, masih kebawa sama yang sebelumnya. Kan aku pikir, oh ini ada produknya, ini lebih bagus impor, tapi mungkin caranya ya sama jualan karena no idea gitu what I have to do. Nah, terus cuman aku pertama kali ke-trigger waktu ketemu downline-ku Budi ya. Budi itu karyawan yang 16 tahun resign untuk jalanin EFC full. Nah, itu udah berasa kayak gini, kalau aku join EFC itu kan karena produk ya, karena mau ya syukur-syukur bisa minum gratis, syukur-syukur bisa dapat income lebih. Jadi no goal lah, nggak ada tujuan gitu loh yang pasti karena secara kehidupan aku cukup, tapi bukan orang kaya, tapi cukup lah gitu. Nah, cuman begitu Budi masuk ya dan Budi mau resign ngomong itu langsung kayak berasa ada suatu beban gitu di aku dalam arti gini, wah gila juga ya, ini ada orang yang mau menggantungkan hidup matinya di EFC under aku. Nah, jadi kayak mulai timbul gitu pemikiran itu. Terus ada lagi selain Budi ada lagi yang single parent, yang mau punya rumah sendiri karena selama ini nggak punya rumah sendiri. Terus siapa lagi yang seperti itu juga gitu, leader yang lain satu demi satu leader itu membukakan mataku bahwa banyak orang yang mau join EFC itu bukan seperti motifnya kayak aku cuman mau minum gratis. Ternyata banyak juga yang memang mau berjuang untuk hidupnya dia sendiri loh, hidup matinya gitu. Nah itu satu ke-trigger. Terus waktu awal ya karena nggak tahu jalaninnya nggak ada strategi ya pokoknya bilang ke downline-ku ya pokoknya jualan, posting sering-sering gitu ya, tapi no idea, no strategi, masih tetap buta sebenarnya. Sampai akhirnya aku pertama kali yang ketemu Ko Budi Darwin itu. Nah, aku lagi ngantri Singfutang ya, Bobati ya, jadi aku ingat banget nggak akan pernah terlupa deh ya. Jadi aku salut sama Ko Budi Darwin. Nah, ini juga yang aku belajar soal personal branding dari seorang Ko Budi Darwin. Jadi Ko Budi Darwin kan nggak pernah ini ya posting di media sosial, tapi menurut aku itu tindakan dia yang mengena di aku, dan itu bagi aku itu suatu personal brandingnya Ko Budi sendiri gitu yang suka membantu orang. Nah, dia ngantri Singfutang bareng aku, terus dia tanya gimana Lavina gitu kan, ya kerjain lah kok jalanin. Terus udah kayak gitu, gimana kamu tim kamu strateginya apa gini, wah aku sih ya nggak ada strateginya sih ya pokoknya ini aja ngejarin pairing nyari jenderal. Wah kalau Koko gimana? Nah, terus dia ajarin strategi tusuk sate. Dari situ aku baru belajar. Aku tanya Ko Budi kenapa nggak buka 3 titik sih buat maksimalin pairing? Ko Budi jawabannya benar-benar membuka mata aku sih. Dia bilang gini, nanti saya buka kok, itu ada titik kedua, ketiga saya, tapi di bawah downline saya. Jadi titik ke-1 saya jalanin, titik kedua saya taruh di bawah downline saya biar saling apa namanya tuh, saling membantu gitu. Nah, aku baru lihat di situ, jadi wah, ini keren banget ya konsepnya, dalam arti jadi Ko Budi itu nggak serakah gitu yang aku lihat. Jadi emang mau membantu timnya gitu dengan tusuk sate. Oh iya ya, wah aku baru kebuka tuh dari situ strategi tusuk sate. Nah, jadi akhirnya dari yang tadinya aku cuma ngejar pairing ya, duplikasinya ngejar pairing. Jadi beberapa downline yang ikut aku di awal ya seperti itu, bikin 3 titik, udah langsung ngejar 4 kaki buka, nah setengah mati dah gitu kan. Nah, ya udah sampai akhirnya pas udah tahu strategi tusuk sate dari Ko Budi Darwin, ya udah kita switch. Karena aku udah lihat gini, Ko Budi Darwin walaupun orang kas 9.000, aku orang yang join awal 40 orang pertama lah gitu. Tapi kenapa kita tidak mau belajar dari orang yang udah proven lebih sukses dari kita gitu. Jadi ya udah, aku switch gitu ya. Jadi aku pilih mana yang memang mau benar-benar mau komit mau jalan, yaitu taproot aku yang aku kerja gitu di situ. Nah itu sih, jadi yang aku pegang key person-nya. Jadi dari situ Rin, jadi baru berubah mindset-nya. Kalau yang penjual itu cuma ngejar pairing, keuntungan jangka pendek lah gitu, lebih money oriented gitu ya. Tapi kalau yang jangka panjang, pebisnis, leadership itu leader, kita udah banyak pertimbangannya, terutama tim kita. Kadang kita udahlah pairing, kadang kita korbanin ya. Jadi misalnya buat bantu si ini lagi semangatnya, jadi kita harus lempar bensin ke dia walaupun mungkin dia di kaki kuat gitu. Tapi ya udah kita lempar di sana gitu. Itu leader gitu. Jadi itu yang aku duplikasiin sekarang. Beda sama dulu gitu, cuman ngejar pairing gitu Ren. Tapi sampai sekarang Cilavina masih tetap personal sponsor ya? Masih tetap mencari juga? Iya, personal sponsor pasti. Jadi
sampai hari ini aku bahkan masih belum habis sih. Jadi ada yang ditolak tapi kayaknya masih bisa lah. Cuman aku perlu waktu dulu gitu buat samperin dia lagi. Terus masih juga memang ada yang belum ke prospek gitu karena gini, aku selalu kenalan sama orang-orang baru di media sosial terus masuk ke komunitas-komunitas. Nah, ini terakhir aku lagi masuk ke komunitas UMKM. Sebenarnya udah lama sih, tapi lagi aktif lagi gitu di situ. Nah, jadi ya aku pikir kita memang harus apa ya, me-refresh prospek list kita. Jadi walaupun kita levelnya udah shogun, ini kalau aku ya, aku pikir gini, kalau kayak Kobudi Darwin, dia rekrut walaupun cuma 25 orang, dia jadi semua tuh 7 orang kan. Nah, kalau aku kan awalnya bukan pemain MLM, bukan pemain jaringan, masuknya karena produk. Nah, kebanyakan timku juga organik. Jadi aku nggak bisa cuman ya udahlah nggak usah rekrut lagi, ya udahlah coba gali-gali doang. Nah, aku nggak bisa. Jadi aku selain gali, aku tetap rekrut juga gitu buat kasih semangat juga. Ayo, yang jenderal-jenderal tetap semangat. Kita bikin prospek list. Jadi bukan cuman kalau aku intinya jangan cuma sekedar ngajain downline, tapi aku juga kasih contoh nih. Aku juga loh masih ngerekrut gitu. Wih, Buat hebat. semangatin tim sih ya. Karena kan habis itu kan habis direkrut kan kita bisa taruh di bawahnya tim kita kan. Jadi Ya, itu sebenarnya juga salah membantu satu tim kita support. juga. Yes, itu juga yang ada di pikiranku dengan kita istilahnya rekrut spill over juga kan gitu. Ya, Jadi ya itu salah satu bantuan lah. Tapi ya nggak bisa janjiin sih gitu. iya Gitu, benar. Ren. Nah, kalau saya lihat di sosial media tuh sering banget ya Ci Lavina apa namanya timnya itu udah kayak jalan sendiri tuh. Jadi Ci Lavina udah bikin apa mereka bikin Zoom sendiri sekarang. Nah, Ya, gimana sih caranya supaya tim kita itu jadi semangat, kebakar semangat gitu hmm. loh. Aku tuh bilang gini, visi aku di sini bukan mau mencari followers banyak-banyaknya. Itu malahan salah satu kalimat closing aku juga. Aku bilang gini, aku mau kamu masuk, kalau kamu mau join tim aku tuh mau create leader. Jadi supaya kita bisa sukses sama-sama. Nah, untuk jadi leader, kamu nggak bisa bersembunyi di bawah tim aku. Jadi nama tim besar aku kan Syuku Fuku. Oke, kamu boleh posting lah Syuku Fuku kegiatan bersama. Tapi kalau kamu mau sukses di sini, kayak Kobudi Darwin, Dr. Yudi, Ko Ardian, Ko Yohanes, yang dilihat orang siapa? Timnya, bukan namanya. Nah, jadi jangan sampai tim itu jadi pedang bermata dua. Tim itu harusnya digunakan untuk wadah gitu, support kamu. Tapi begitu once kamu punya jenderal, ayo kamu bikin tim kamu sendiri. Jadi kayak Suku Puku kan pendirinya aku. Aku pikir yang bakal dikenal orang aku. Jadi aku encourage jenderal-jenderal aku juga bikin ini sendiri, tim sendiri supaya mereka dikenal. Jadi personal branding-nya bagus. Nah, itu visi aku. Jadi memang aku selalu encourage yang leader-leader besar ini yang pokoknya punya potensi sebagai leader, ayo bikin grup. Kamu tuangin apa yang kamu mau lakuin di grup itu. Kalau di grup besar kan itu kan pikirannya aku. Nah, jadi itu sih Rin. Jadi aku memang encourage dari awal kalau yang udah punya jenderal, udah beberapa jenderal gitu ya. Ayo bikin grup WhatsApp sendiri gitu. Nah, nanti kamu idenya boleh sebagian dari yang tim aku, tapi kamu juga harus siremin dari yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin gitu. Itu sih. Itu yang aku biasain biar mereka personal branding-nya bagus juga, ujung-ujungnya sih ke situ juga gitu. Iya, benar. Tetap kan yang dilihat sama orang teman-teman yang kita mau prospek kan tetap kita ya. Jadi Yes, memang harus personal branding selain grup sebagai grup kita juga wadah, wadah ya, dan kita kasih support dengan mungkin inspirasi-inspirasi postingan atau apa, tapi ya. tetap harus dipersonalize lagi ya Yes, jadi masing-masing. harus menjual personal branding juga, walaupun kita punya tim, jangan lupa karena selama aku baca buku networking itu yang diajarin namanya personal branding. Sebenarnya nggak ada tim branding. Sebenarnya itu yang aku pelajarin. Tidak ada satupun yang ngajarin tim branding, tapi personal branding. Tapi istilahnya ya kalau di kita kan di FC, oh iya Niko ada ide, ayo bisa dijual nih tim brandingnya. Benar, itu juga benar toolsnya. Tapi teman-teman harus jangan lupa harus jual personal branding karena ini buat jangka panjang teman-teman. Mungkin kan teman-teman ada punya bisnis lain selain EFC gitu kan. Kalau teman-teman cuma jual grup, nama teman-teman nggak dikenal-kenal gitu. Kalau beda, kalau kita yang jadi dikenal karena kita percaya diri, ya kita udah punya tim, kita bentuk tim sendiri, kita punya motivasi sendiri ke tim kita, kita kan jadi punya nama. Nah, kita ngerjain apapun ya, punya bisnis apapun itu lebih mudah karena kita udah jadi leader gitu. Itu sih yang aku selalu encourage ke tim aku. Jangan lupa personal branding di build gitu. Itu.
Oke. Nah, kira-kira waktu perjalanan udah masuk ke AFC, itu kan kemarin Ci Lavina ada sharing sedikit ya tentang kok bisa nyantol ke AFC gitu loh. Ya. Waktu itu katanya ketemu Ci Helen ya, ketemu Ibu Helen ya. Iya, nggak sengaja. Jadi aku memang dari dulu kan senangnya minuman anti aging gitu, kolagen. Jadi karena suamiku kan brondong, ceritanya 2 tahun lebih muda. Aku yang lebih tua 2 tahun. Jadi selalu nggak pengen kelihatan ai nenek-nenek gitu. Jadi jadi selalu pengen minum cari yang kolagen apa gitu ya. Nah, nggak sengaja ya one day Guardian lagi sale. Nah, big sale gitu ya. Wah, Kinohimitsu nih waktu itu kali aku sebenarnya tertariknya mau beli Kinohimitsu karena teman aku ada yang bilang, Kinohimitsu kayaknya bagus ya. Oh, lu udah pernah coba belum? Belum. Jadi udah pas lagi sale, lihat Kinohimitsu sale 40% gitu kan. Udah aku pegang loh. Betulan itu dusnya udah aku lagi mau pegang. Loh, sebelahnya apa tuh? Dusnya kuning-kuning. Nah, itu sih dusnya PNC. Dari situ aku lihat, aku bandingin. Nah, di situ aku lihat kalau PNC made in Japan, Kinohimitsu itu made in Taiwan under license-nya Jepang. Terus pemanisnya yang PNC udah pakai stevia, kalau si merek K ini masih fruktosa atau sukrosa gitu. Terus bagian besar aku lihat sari buah. Nah, si PNC ini ada kandungan bahan aktifnya banyak, ada SOP, ada biotin, ada apa lagi tuh, banyak lah, ada L-glutathione gitu kan. Jadi aku bilang, wah ini harga memang lebih mahal, nggak bohong ya, si PNC emang harga lebih mahal, tapi ini kayaknya lebih cespleng nih daripada gue minum banyak-banyak, tapi gulanya juga lebih ini, mendingan beli yang lebih mahal tapi lebih cespleng gitu, minumnya nggak terlalu harus banyak-banyak. Jadi ya udah dari situ aku beli, coba 1 box, licin gitu ya, beda. Nah, jadi beli terus sampai 15 box. One day aku lihat di iklannya, namanya emak-emak ya, siapa tahu nih ada promo. Pas benar, dia bilang kalau beli 15 box, tukerin 1 box gratis. Nah, jadi aku waktu itu kali sebelumnya tuh belinya cuma 5 box atau 3 box, ya sisanya pokoknya aku beli sampai 10 box atau 15 box gitu. Jadi demi buat tukerin hadiah. Pas aku mau tukerin hadiah, ternyata nomor handphone yang dituju itu nomor handphonenya Bu Helen. Jadi janjian ketemu sama Bu Helen langsung sama Pak Ernest di lantai 10, masih di kantor FC yang lama, kecil gitu kantornya. Dan waktu datang ya aku inget itu di hari Sabtu atau Minggu, ada Niko lagi jelasin gitu ya, cuman dikit orangnya gitu ya, terus pas masuk juga. Jadi wah, kata aku tadinya orang mau nukerin hadiah, tiba-tiba Pak Ernest bilang, kamu cocok minum ini? Iya. Kamu mau minum terus nggak? Iya, soalnya kita bakal cut off loh supply ke Guardian. Kalau kamu mau minum terus, kamu join aja ini EFC. Kita baru nih berdiri di Indonesia, SMLM gitu. Ini kamu datang, kita produk baru ada 2 minggu yang lalu loh, SOP itu. Dari situlah akhirnya saya pikir, oke deh, kasih saya waktu 2 hari. Karena walaupun saya sebagai penjual, di kapal lama saya ada 6.000 tim, 6.000 member gitu. Nah, jadi saya bilang, oke, kasih saya 2 hari untuk berpikir. Akhirnya aku join tuh 2 hari kemudian, tanggal 16, langsung 3 titik ruby aku joinnya gitu. Ya udah dari situ aku belum resign dulu. Jadi aku butuh waktu 2 minggu buat nyobain produk yang SOP, karena kan sebelumnya aku taunya produknya yang kolagen kan. Nah, 2 minggu ternyata ini oke juga. Benar, aku yang ngerasain pertama kali dari 1 saset minum aja itu ngantuk. Nah, jadi ya udah 1 Mei itu aku ingat banget udah gong. Oke, aku full di EFC, jalanin EFC gitu. Jadi udah beres sama yang sebelumnya. Jadi 1 Mei udah full langsung EFC deh gitu. Gile, mantep bener. Pantesan dibilang PNC ini adalah upline-nya Cilavina. Bener, jadi nggak ada yang bertanggung jawab secara moral terhadap aku gitu. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Cilavina ini dilahirkan dari sebuah benar-benar dari PNC-nya sendiri. Jadi untuk perjalanan menuju leadership-nya itu harus di figure out sendiri ya. Yes, jadi memang itu nabrak tembok apa segala macam. Aku bingung ya, ini jalanin MLM gimana sih sebenarnya, karena kan sebelumnya cuma penjual. Ini gimana ya, maksudnya masa kita cuma mau kayak di yang lama aja, kan nggak mau, kita maunya lebih dong. Cara jalannya gimana sih yang benar gitu. Jadi malahan ya sambil mencari tahu sih gitu. Ya belajar dari Ko Budi Darwin, Ko Yohanes juga aku sering gangguin dulu sistem gitu kan. Kalau Ko Budi kan strateginya hitung-hitungannya mantep. Nah, itu aku belajar. Gitu sih. Jadi ya sama dokter Luigi tuh.
Wah, oh kalau Dokter Luigi memang upline-nya Cilavina juga? Bukan Beda, juga? Wih, bukan. Jadi aku di pohon, pokoknya di luarnya Cipipi. Jadi I I have no idea sih tepatnya di mana. Cuman Niko pernah bilang Cici itu di pohon user karena Niko pikir aku cuman user, aku nggak akan jalan gitu. Diprediksi nggak akan jalan lah. Jadi aku di drop somewhere out there gitu. nah Jadi ya udah. ini salah satu alasan kenapa kita nggak boleh underestimate orang ya. Ya, Jadi jangan ya, kita merasa, oh ini orang kayaknya nggak bakalan jadi leader lah, nggak bakalan jadi cuma jadi user aja. Karena saya pun awalnya juga jadi user, jadi Ci Sherly ya, yang rekrut Ciciku sama Ci Juli itu nggak nyangka aku bakalan mau membina jaringan, mau ya. mengembangkan jaringan juga. Seperti Heeh, kayak Jilafina ini persis ya, gitu loh. ya. Itu. Ternyata Tapi kita saya lebih sama. gampang lah, soalnya kan ada C. Juli, ada C. Shirley, ada Oh. C. Wena, Ko Agus. Tapi tetap aja kalau kesuksesan aku ngerasa walaupun kita punya upline, ya itu tetap sih bergantung di kita juga gitu. Ada kan yang punya upline, kayak dulu aku punya upline, ya udah, kalau pola pikirnya masih salah, mindset-nya masih salah, nggak akan berhasil gitu. Gitu sih. Jadi Hmm, memang kalau kamu bisa sukses sampai hari ini ya karena kamu juga, Rin, gitu. thank Aku you, pikir sih thank you. begitu. Iya, Yeay, yeay. buat kita semua yang ada di sini. Jadi semuanya pasti bisa sukses, ayo semangat. Ya, harus semangat. Nah, Iya. Cilavina selama membangun jaringan sempat merasa kayak frustrasi nggak sih Iya. awal-awalnya gitu? Iya, adalah frustasi. Jadi, satu ya, udah join 40 orang pertama, ini kok Budi Darwin orang ke-9.000 malah jadi Bushido duluan kan. Jadi kita kan ada rasa, kok bisa ya gitu ya. Tapi makanya itu dia, aku balik lagi ke kita harus milih apa, kemarin aku bilang bahwa kita harus punya kerendahan hati untuk belajar dari, bahkan orang yang, lebih lama bukan lebih lama, maksudnya lebih baru join-nya daripada kita. Pokoknya mau punya kerendahan hati untuk belajar dari manapun. Bahkan aku sampai hari ini, aku belajar dari downline-ku juga loh. Jadi downline-ku kayak Cilina, itu Pak Aswan, terus ada siapa lagi, ada Cimelvin, itu keren-keren. Jadi maka yang namanya leader, kita bukan berarti posisi kita itu selalu berdiri paling atas. Itu yang aku anut ya, aku baca dari buku juga gitu ya. Jadi leader itu sebenarnya kita tidak harus berdiri posisinya paling atas. Memang secara pohon itu hierarkinya kita di atas, tapi ada kalanya kita juga berdiri di samping sebagai seorang teman. Ada kalanya kita berdiri di belakang ya, mantau pasukan kita, tapi ada kalanya kita juga di bawah belajar dari downline kita. Itu sih yang aku coba lakuin. Jadi jangan sampai istilahnya tuh aku berasa, wah aku upline, jadi semuanya lebih tahu aku. Nah nggak boleh gitu. Itu yang selalu aku omong ke diri aku, harus mau belajar terus gitu dari siapapun. Gitu. Betul-betul banget sih. Banyak banget yang kita bisa belajar. Karena kan di sini kan kita ketemu banyak banget orang ya dari berbagai Yes, macam background gitu loh. Jadi kita yes, bisa saling support dengan ya. background-background yang masing-masing kita miliki. Kita bisa Mm-mm. saling support gitu loh. Ya, ini EFC beda banget sih sama yang kapal lama aku sebelumnya. Kalau di kapal lama kita ini sama crossline tuh nggak boleh ngobrol, jadi nggak boleh sharing-sharing kayak gini. Karena kan memang apa istilahnya ada takut crosslining ya. Memang ada dibahas lah di salah satu buku MLM gitu ya. Crosslining itu salah satu yang paling ditakutin. Tapi ya kalau aku lihat Pak Ernest sendiri sebagai founder membawa semangat family lah, kekeluargaan. Nah itu yang membedakan EFC dengan yang lainnya gitu. Jadi di sini tuh beda banget gitu. Jadi ya kita sharing malahan sama grup lain apa gitu yang lain grup gitu, nggak masalah sih Iya, banyak gitu. banget yang sekarang lagi berkolaborasi ya. Iya, nah Iya. itu bedanya, makanya jadi di sini bedanya EFC dengan yang lain dan kita saling menguatkan gitu. Jadi bukan buat saling apa jadi melemahkan, enggak, justru kita saling menguatkan gitu satu sama lain. Itu sih bedanya yang aku rasain. Nah, kalau Cilavina sendiri ini kan MLM Ya. kedua ya, yang Cilavina. Iya. Pandangan Cilavina terhadap MLM itu gimana? Ya, aku dulu negatif dari yang sebelum join pertama itu bukan nggak suka ya. Jadi misalnya agak negatif karena gini, aku dulu waktu kuliah pernah punya pengalaman lagi pulang kuliah, tiba-tiba lihat teman kuliah aku di prospek sama orang, tapi ditawarin jualan rupa-rupa nih. Ini produk bisa ini, bisa itu. Jadi aku lihatnya itu kayak tukang obat gitu loh. Nah, itu di situ mindset aku agak negatif gitu. Nah, itu agak negatif kan karena ya melihat pendekatan itu orang salah. Nah, sebenarnya
di ML yang pertama juga aku seperti itu, aku juga masih salah gitu. Tapi di sini aku belajar ketika kita mau sukses di sini kita bukan jualan produk, tapi kita jadi seorang teman, seorang konsultan. Jadi istilahnya kita naikin apa level up lah gitu kan Ya. yang sering digembar-gemborin. Kita bukan penjual produk loh. Jadi makanya kalau kita penjual produk mungkin kita malu gitu ya. Tapi makanya karena kita bukan penjual produk, aku bukan penjual produk, aku pede gitu. Bisa bantu downline ya termasuk kayak Budi gitu kan bisa berdiri sama satu level sama aku di Shogun. Nah, itu jadi tambah bangga lah gitu kan. Aku ternyata bisa membuat satu keberhasilan dalam hidup aku yang bukan tentang diri aku sendiri, tapi aku bisa bikin keberhasilan itu di orang lain itu pencapaian yang luar biasa menurut aku gitu. Nah, jadi itu bedanya kita sama orang yang cuman sebagai penjual dari sisi ya cuman jualan aja gitu kayak tukang obat. Nah, itu jadi makanya mindset harus dibenerin dulu. Nah, kalau mindsetnya masih salah gitu kayak aku yang lama, wah ternyata penjual gitu. Nah, ya habislah kita. Jadi makanya di bisnis ini aku selalu bilang gitu ya bahwa ilmu teknis itu sebenarnya bisa dipelajarin, ya bisa dipelajarin banget lah gitu, cepet lah gitu. Yang lebih susah itu bikin mindset sama attitude yang benar. Nah, itu dia, Betul. harus dibenerin dulu dari awal gitu. Jadi kalau mau jalan bisnis ini, aku selalu bilang ke tim aku harus bener dulu mindset sama attitude-nya. Itu ibarat kayak fondasi sih mau bangun rumah gitu. Kalau kita selalu mikirnya cuma sebagai penjual, itu kita akan ntar mau nawarin orang nggak enak sendiri, apalagi di kondisi kayak sekarang, orang kena COVID, duitnya nggak ada. Kita cuma sebagai penjual itu pasti ada feeling, aduh ngerasa bersalah gitu, ini kan barangnya mahal. Tapi kalau kita berpikir sebagai seorang teman, seorang konsultan, ini dengan produk ini kita bantu dia bisa lebih cepat loh keluar dari rumah sakit gitu. Nah, jadi kan bisa mengurangi biaya dia juga, bukan mau closing-nya itu, tapi mau ngasih solusi ke dia gitu. Nah, itu mindset yang orang sering nggak dapet di situ. Nah, itu jadi menurut aku itu penting banget gitu Ya untuk benar jalan bisnis banget Cici. itu yang Karena harus. kemarin tuh ada juga kan yang kayak, aduh orang udah sakit, lu tawarin ini itu lagi demi Yes. jualan lu. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak dapat mindsetnya gitu loh. Dengan Ya. konsumsi produk ini, kamu bisa lebih cepat Mm, sembuh. Justru kamu tuh mm. lebih hemat gitu loh. Ya kan? Iya, Bisa keluar dari yes. rumah sakit lebih cepat, bisa sembuh lebih Iya, cepat, bahkan bisa tuh. selamat sebenarnya. Iya, yes, itu dia. Nah, itu yang sering memang nggak satu dua sih, banyak banget yang punya mindsetnya salah dan itu harus kita benerin gitu. Iya, 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 iya. Gitu sih, Ren. Nah, kalau kayak Cilavina sendiri kan sudah menyintas COVID ya, sebagai Ya. penyintas COVID. Kemarin Mm. itu pas waktu positif COVID, merasa sangat terbantu nggak? Kan waktu itu kita belum ada panduan ini loh, panduan mau minum harus minum berapa gitu loh. Waktu itu kan Ya, Cilavina dapat COVID, kena COVID-nya itu kan April. sebelum Ya, Delta ini kan. Pas ya, Delta ini yang benar-benar kita dibentuk isoman center gitu. ya. Nah, waktu itu Ci Lavina minumnya berapa saset? Berapa saset? Jadi gini, waktu sebelum kejadian, aku kalau kondisi normal nggak mau roadshow itu kalau di rumah 2 saset. Jadi pagi sama malam 1 set. Utsu SOP malam Utsu sama SOP. Nah, tapi aku punya kebiasaan kalau aku roadshow itu pasti aku naikin dosisnya. Jadi bisa pagi, siang, malam. Jadi 3 set sehari. Jadi 3 Utsu, 3 SOP sehari. Nah, Hmm. plus vitamin D, vitamin C itu udah aku minum juga gitu. Nah, jadi waktu pas mau roadshow ke Medan, itu kan roadshow kedua di masa pandemi, sebelumnya itu di Gorontalo aku ya, aman tuh Gorontalo. Nah, Medan itu aku lengah di prokes, jadi aku lengah banget sih, kan ada bareng Ko Agus juga gitu ya. Jadi kalau makan bersamanya masih aman, tapi waktu pas udah selesai makan bersama nih ngobrol di kamar ya, nah ada main ke kamar ya, kita buka masker ngobrolnya gitu. Nah, kita kan nggak tahu siapa yang bawa gitu ya. Ya pokoknya aku lengah lah di prokes, cuman ketolongnya itu karena memang sudah disupport sama si SOP Utsu 3 saset seharinya. Nah, pas kena jadi apa namanya pas aku hasil PCR-nya positif, tapi aku nggak ada gejala, Rin. Aku nggak ada gejala. Jadi kalau nggak PCR itu bisa jadi aku nggak ketahuan. Kenapa aku punya inisiatif PCR? Karena waktu mau pulang dari Medan itu kan Jimmy ya, Jimmy itu positif gitu. Jadi wah kan kita makan bareng juga. Jadi ya udah aku pulang nyampe Tangerang cek lah gitu, cek kan. Nah, cek ternyata hasilnya aku ya positif, cuman CT value-nya masih tinggi, 30-an waktu itu kali.
dan aku nggak ada gejala, tapi aku tetap minum jadinya 6 utsu 3 SOP sehari. Jadi pagi 2 utsu 1 SOP, siang juga gitu, malam juga gitu. Gitu. Udah sih aman-aman aja, nggak ada anosmia, nggak ada hilang rasa, nggak ada. Pokoknya yang aku sempat rasain mungkin aku nggak tahu sugesti atau gimana ya, ada sempet kayak badan kayak agak ngilu-ngilu gitu kayak orang masuk angin, tapi nggak ini sih, nggak parah gitu, udah gitu. Nah, itu berlangsung berapa lama tuh, Ci? Itu kayak setengah harian gitu. Terus aku bawa tidur, malam bangun udah segar. Jadi berasanya itu dari siang. Nah, aku bawa tidur siang ya, terus udah gitu pas sore bangun, mandi, terus ikut Zoom, udah nggak nothing happen gitu, udah cuman kayak setengah harian aja gitu. Nah, isomannya itu berapa hari jadinya? Oh, isomannya aku total 14 hari. Aku tetap mau make sure aman. Jadi dari aku pulang Medan, sebelum aku PCR dinyatakan positif, aku udah minta disiapin kamar yang untuk isoman 1 diberesin. Jadi ya udah langsung isoman tuh pulang dari Medan. Seminggu kemudian aku PCR lagi negatif. Nah, cuman aku mau semuanya aman, smooth. Jadi aku isoman tetap 2 minggu, nggak kemana-mana juga, nggak jalan-jalan kemana. Walaupun tanpa gejala, ya tetap aja sih kita mau aman sih. Gitu. Iya Jadi sih, 2 minggu apalagi total isoman. apalagi di rumah kan ada anak, ada Iya, suami juga kan? iya. Iya, iya, iya. Suami aku juga kena barusan gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya, tapi dia Yang ada sekarang gejala tambah ringan. ini. Ada gejala ringan gitu. Tambah ini kan yang Delta ini, soalnya ada om saya juga, dia nggak keluar dari rumah, dia tetap bisa Ya. kena loh. Iya, kayak si itu siapa sih kemarin siapa sih kok aku jadi lupa ya artis siapa ya? Sherina. Sherina kan juga posting dia di rumah aja ya. Tapi bagian kita harus kerjain sih, setidaknya mencegah kan. Cuman ya itu virus bisa masuk aja dari paket yang kita order gitu kan. Dari GoFood sampai hari ini sih aku juga masih order sih GoFood gitu kan. Terus kalau emang ada karyawan di rumah, Mbak, supir, ya itu semua bisa masuk lah. Ya cuman kita yang penting lakuin bagian kita yang terbaik aja as pencegahan. Sisanya ya udah kita serahin sama yang Tuhan yang Tuhan iniin aja gitu. Jangan terlalu khawatir lah. Benar, benar. Tapi Mm-mm. memang benar-benar kita harus meningkatkan imun sistem kita ya. Yes. Nah, dan Sama juga prokes sih. Sama prokes tuh, itu soalnya aku lengah banget tuh di Medan gitu. Jadi itu aku belajar prokes sama ya udahlah kalau sekarang bisa bekerja dari rumah ya kita ikutin lah aturan PPKM sih iya, gitu. benar, benar, benar. Nah, sekarang juga kalau dengan bekerja dari rumah ya tidak semua pekerjaan ya yang bisa kita lakukan. Banyak profesi yang Ya, juga jadinya nggak bisa jalan karena kita nggak bisa ketemu face to face gitu loh. Nah, betul. AFC ini benar-benar membantu banget. Banget sih. Ya jadi aku sendiri kan memang ibu rumah tangga ya dan Ya, tim aku kebanyakan juga ibu rumah tangga, Rin. Jadi benar-benar sih ini membantu sekali. Jadi ya sambil jaga rumah, urusin anak, kita bisa jalan bisnis ini itu yang kayak berkat banget sih. Ya harus dimanfaatin lah gitu. Jangan sampai ya udahlah ditunda-tunda ntar aja gitu. Ya kita harus ada pengorbanan lah gitu kan yang harus iya. dibayar gitu. Nah, pembagian waktunya tuh biasanya kayak gimana, Ci? Iya. Nah, kalau yang pasti ya, anakku sekolah itu kan dari hari Senin sampai Kamis tuh dari jam 8.45 sampai jam 2. Itu totally aku fokus, karena anakku ini gampang ke-distract. Anakku waktu kecil malah sempat divonis autis juga, terus PDD-NOS, apalah, sampai terapi sana-sini sampai capek, tapi sekarang membaiklah gitu kan. Cuman tetap kalau aku nggak dampingin, entar dia lihat cicak, dia udah ngelamun gitu. Jadi kalau selama anakku sekolah, aku pasti dampingin dia. Kecuali misalnya lagi pelajaran yang gampang lah, art gitu kan, ngegambar atau musik. Aku kadang sambil ngecekin WhatsApp grup gitu ya. Tapi kalau yang pelajaran serius, dah aku matiin dulu dalam arti nggak lihat handphone dulu, fokus ke anak dulu. Nah ya udah, kalau jam pelajaran anak aku fokus ke anak. Nah terus kalau ngerjain EFC itu, ya aku pas di jam misalnya anak udah selesai sekolah. Nah ya udah, aku lihat kalau nggak ada PR, ya aku dia kasih dia main gitu kan. Nah itulah saatnya aku lihat
grup gitu ya, posting cari konten apa sih yang mau diangkat gitu. Nah itu, atau kalau misalnya lagi sibuk gitu ya, pokoknya kadang ada aja sih anak sekolah tugasnya segambreng juga kan. Jadi mungkin baru bisa mau belajar baca buku. Nah itu pas malam hari sih, pas anak udah tidur, suami udah tidur, nah udah tuh me time kan. Nah itu di saat-saat jam nonton drakor, ya udah dikorbanin lah saat itu. Nah di saat itulah ngerjain bisnis EFC gitu. Jadi belajar baca buku, ngecekin postingan, terus nulis mau posting apa, ya itulah gitu di Memang sih waktu-waktu itu. postingannya Cilavina itu selalu very inspiring sih. Dan saya juga salah satu yang suka mengcopy dan merepost postingan Senang Cilavina sih, karena inspiring banget gitu loh. aku How sih you keep senang doing banget. that? Iya, senang Bener-bener banget sih. tiap post itu kayak berbeda dan sangat bermakna gitu. Iya, jadi emang pada dasarnya aku sendiri emang orangnya suka nulis, Ren. Jadi kan aku memang sebenarnya introvert ya. Jadi kayak cerita kayak gini tuh dulu nggak seperti ini. Aku tuh lebih senangnya menulis. Dengan menulis itu aku ngerasa aku lebih nyaman. Itu ibaratnya sebenarnya aku berbicara dengan orang gitu lewat tulisan aku. Jadi mungkin itu kalau Marini rasain aku ada energi ya karena emang aku nulisnya dengan apa sih yang mau aku sampaikan dari hati aku, pikiran aku gitu. Nah, tapi kan makin ke sini aku pikir ya walaupun orang introvert ya tetap sih namanya punya tim ya, jadi leader ya tetap harus tampil juga ngomong di depan orang gitu. Walaupun awalnya gagap-gagap ya sampai sekarang aja kadang suka gagap-gagap lupa ntar mau ngomong apa. Nah, tapi ya harus dibiasain ya. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi ya memang kalau tulisan sih memang hobi gitu. Jadi yang di media sosial sebenarnya berasa campuran antara kerja dan menjalankan hobi juga, Rin, gitu. Oh iya 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 iya. 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 Keren sih, keren banget. Dan kalau apa pokoknya kalau lihat postingannya Cilavina itu biasanya di komennya di bawah, Ci, repost ya, Ci, repost ya. Sebenarnya sih nggak harus, maksudnya kalau mau kopas, kopas aja, cuman aku pokoknya salut banget kalau orang yang sampai hari ini pokoknya tiap mau kopas, nulis gitu kan, jadi aku bilang, wah respect banget sih dia orang, maksudnya Ya ya dong. silakan aja sih selama mau repost, repost aja kepake kan kalau bisa bantu orang kenapa enggak, aku pikir gitu. Jadi I'm so very happy sih dengan bisa bermanfaat lah tulisan aku itu makin menyemangati aku. Thank you ya semuanya, ya pokoknya semoga bisa bermanfaat lah gitu. Tapi dengan untuk bisa menulis seperti itu tentunya Cilavina juga harus selalu mengisi gelasnya Cilavina kan? Iya, betul. Jadi kan ibaratnya kita mau nuangin, jangankan nulis, ya kayak ke tim juga sama. Misalnya kita mau nuangin sesuatu lah, nuangin kalau di medsos nuangin tulisan. Nah di grup juga kita kan harus siremin ya. Jadi aku percaya gini, ya walaupun grup itu kita nggak ketemu langsung di grup WhatsApp, tapi aku ngerasa itu baby-baby aku gitu, my babies lah gitu kan. Jadi sesuatu yang kita rawat dengan baik, kayak tumbuhan aja kalau kita rawat dengan penuh kasih sayang, kita siremin, akan beda hasilnya kan dibandingin kita cuman forward aja yang dari kantor lah udah nggak usah susah-susah. Aku ini ya pemikiran aku ya, tapi jadi maksudnya bukan berarti semuanya harus sama kayak aku kan ini sharing. Jadi kalau aku selalu berusaha mungkin ada tim aku di sini ya tadi kayak Eleonora. Tiap hari itu aku pasti sapa tim aku. Sama pagi, sama siang, apa. Nah, ini postingan yang aku temuin dari medsos, aku share atau tulisan aku share. Jadi nggak selalu tiap hari itu cuma banner dari kantor tuh enggak. Jadi pasti ada yang dari aku. Pemikiran aku, rasa aku tuangin ke grup aku. Jadi aku siremin. Jadi aku berasa ini babies aku gitu, tim aku, grup WhatsApp aku. Jadi aku percaya itu berasa sih mungkin orang yang maksudnya yang di tim Iya. itu juga gitu. Itu sih yang aku selalu berusaha lakuin gitu. Morning lah, nah ini adalah tim aku juga. Jadi aku berusaha lah gitu. Tiap itu kasih semangat, kasih vibe, energi gitu. Keren sih, Gitu. keren banget. Memang benar sih, Ci. Karena kan kadang-kadang kan kalau kita kan sudah ada dalam beberapa grup ya, isi grupnya kadang-kadang kan jadi sama semua kalau kita forward Ya. terus. Nah, Mm-mm. kita juga sebagai leader yang sudah bertanggung jawab kepada apa downline babies kita harus mendifferentiate diri kita sendiri, ya kan? Mm. Jadinya Mm. benar-benar harus give some apa added value gitu ya. Ya, something meaningful lah harus kita Iya, iya, iya. siremin gitu ya. Karena yang apa yang kita tuangin itu emang dirasain orang. Kalau kita cuma sekedar forward, aku berdiri di posisi jadi downline aku kayaknya ya ini mah cuma forward doang gitu kan.
Ya, jadi itu sih, aku berusaha sampai hari ini, puji Tuhan, hampir tiap hari aku konsisten, hampir ya, mungkin ada 1-2 hari misalnya itu aku baru sapa siang atau sore itu biasanya kalau ada musibah gitu yang ya kayak suamiku kemarin kena Covid kadang kaget juga kan. Jadi ya cuman bilang ke tim, "Sorry ya agak slow respon," gitu, "ini masih pindahan dulu suami ke rumah sebelah," gitu. Jadi gitu sih, tapi kalau normal situation apapun kondisinya, aku berusaha tiap hari pasti posting ke grup aku. Jadi bukan cuma di media sosial, di grup pun aku lakukan seperti itu, gitu. Karena bagi aku, tim aku itu my babies gitu loh, Bener, bener, gitu. bener. Keren Iya. banget. Dan memang sih benar yang Cila Vina bilang itu, kalau kita capai Toreda, kalau kita capai Ronin, itu bahagianya itu lain dengan kalau tim kita, downline kita mencapai Toreda atau Ronin, itu Yes, benar-benar bangganya dan kebahagiaannya yes, beda banget yes. ya. Iya beda karena, ya aku mungkin nggak tahu kalau kayak Ko Budi Darwin kan, udah lama ya berkecimpung di dunia networking 20 tahun. Jadi mungkin kalau dia berhasil cetak banyak leader, ya udah pengalaman yang banyak gitu. Kalau aku kan baru jalanin leadership yang benar, yang, jalanin bisnis networking yang benar, ini kan baru di EFC, pas sudah sekian lama gitu dan waktu bisa bawa yang orang yang aku rekrut itu bisa jadi sama aku levelnya gitu. Cita-citanya dia mau jadi pengusaha tercapai itu tuh rasanya luar biasa banget. Kalau ngewujudin impian sendiri itu kayaknya oke lah kita udah beberapa hal tercapai gitu impian sendiri, tapi ini bantuin orang mencapai impiannya mau jadi entrepreneur gitu kan, mau jadi pengusaha. Jadi maksudnya itu sesuatu yang luar biasa yang kayaknya wah hidup kita tuh bisa berdampak ya ternyata buat orang lain loh dan ini bukan main-main, bukan cuman berdampak yang 1-2 hari gitu, tapi bisa ke depannya juga gitu loh. Jadi itu dia sih luar biasa sih teman-teman harus punya pemikiran seperti itu juga gitu, biar timnya sukses semua. Amin, amin, amin. Nah, Ya. teman-teman di sini siapa tahu ada yang mau bertanya-bertanya juga untuk Cilavina. Ini kita benar-benar blessed banget hari ini Cilavina bisa menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama kita. Yuk, teman-teman, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya. Di open aja mic-nya. Nanya ya. Halo. Halo. Mau Iya. nanya nih, misalkan kita di grup, Iya, terus kita udah sapa di grup, terus ternyata di grup tuh krik 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 tidak ada yang menanggapin. Gimana sih apa tips triksnya untuk menyemangati di grup gitu? Menghidupi grup gitu ya, Ci ya? Ya, ya. Ya, oke. Jadi itu bukan pengalaman Cici sendiri. Aku juga ada masa-masa grup lagi sepi. Tapi kalau aku selalu berpositif tingginya gini, grup aku juga kan banyak juga yang ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Jadi aku kalau misalnya aku morning, syukur nggak ada yang jawab, it's okay. Pokoknya aku posting misalnya penyemangat. Bagi aku mungkin mereka sedang sibuk melakukan sesuatu. Jadi aku nggak terlalu ini ya, karena nanti pas postingan keberapa mereka akan posting gitu. Tapi kalaupun ya, dulu aku pernah melakukan seperti ini, Cijo. Jadi waktu sepi banget di grup masih di awal-awal gitu ya. Nah, aku pikir wah, ini aku butuh bantuan untuk menghidupi grup nih. Jadi aku langsung kontak misalnya kebetulan kan di grup yang sekarang tuh ada tim aku yang di kapal lama. Bukan tim sih, ada yang dari kapal lama juga gitu. Nah, kita kan apa kadang apa ya namanya itu cerita-cerita gitu ya, gosip-gosip bisa gitu ya, ibu-ibu rumah tangga lagi nih, misalnya bertiga jadi 3 orang dari kapal lama. Nih ada grup WhatsApp sendiri, jadi nanti di situ selain ngomongin EFC, banyak kan ngomong ya apalah terus tapi jadi kalau aku lagi butuh bantuan buat menghidupi grup, aku bilang tolong dong itu apa bantuin juga gitu buat iniin grup kasih apa sih respons gitu. Nah itu kalau aku gitu jadi aku punya beberapa grup kecil Ci. Grup kecil yang bukan cuman ngomongin EFC. Jadi misalnya kesamaannya nih apa sih sama si yang 3 orang ini ternyata dari kapal lama. Terus kalau yang ini apa sih persamaannya? Oh, komunitas lainnya sama. Nah, nanti dari grup kecil itu aku bilang, ramein dong di grup besar, butuh bantuan Uni support gitu. Jadi itu sih kalau aku. Halo? Oke, Iya. thank you. Ya tetap semangat Ci Juli. Aku pernah kok ngalamin masa-masa itu, tapi jadi kita memang harus minta tolong sama key person, jenderal-jenderal kunci kita gitu. Ngomong aja, it's okay, nggak apa-apa kalau butuh bantuan gitu ke jenderal-jenderal kunci Cici.
gitu. Marini biasanya. Iya. Tim hore, tim hore. Aku juga selalu ingetin gini, bukannya buat kepentingan aku doang loh. Jadi kenapa? Ketika misalnya kalian, jenderal-jenderal kunci yang ada di grup itu bersuara, itu kan kalian juga bawa downline kalian kan. Nah, downline kalian kan kenalnya sama kalian langsung, bukan sama saya langsung. Tapi kalau kalian sebagai jenderalnya, sebagai leader langsung mereka nggak berani bersuara, mereka gimana mau bersuara? Dan oke, let's say misalnya ada orang baru, kita nggak boleh lihat, oh ini grup kita atau bukan. Nggak boleh pilih-pilih kayak gitu. Karena once kita masukin orang baru ke grup ini, nah gantian ntar nggak ada yang nyambut, kan nggak enak juga kan, pahit juga kan. Jadi memang harus saring, inilah punya semangat memang mau berkontribusi gitu. Nah itu kita ngomongin nggak mungkin di grup besar kan. Nah itu pada saat membahas itu, kadang one on one gitu. Itu sih aku. Itu Ci, jadi perlu ini juga dibuka juga mindsetnya. Iya. Harus saling boosting ya. Ya, saling boosting itu perlu Saling banget. bantu. Gitu. Tanya dong. Ya, waduh, tutup mata. Coyung Pak. Coyunpat mau Tadi bertanya. jadi gugup, mau ditanya Coyung Pak. Excuse me everybody. Aduh, udah permisi. Gini nih kan hari ini temanya kan mak-mak nih. Nah, kita kan di sini kan di tim ini banyak ada cewek, ada cowok. Gue pengen tanya, apa sih kelebihan kalian sebagai mak-mak power yang kita para cowok nggak punya? Jadi mungkin bisa di-share tips kan, bukannya masalah gender atau gimana, tapi artinya sebagai mak-mak nih, kalian pasti punya strength yang kita nggak punya cowok-cowok Coyenfa ini. Nah, kira-kira apa gitu strength kalian yang multitasking. Yang pertama itu multitasking itu aku berasa banget sih gitu ya. Multitasking. Jadi aku karena kadang bisa sambil nyuci piring, dengerin LOP kalau emang masih belum beres nyuci piring. Terus iya ada kayak gitu. Terus pernah bentrok nih Zoom meeting. Tapi dua-duanya leader bagus gitu. Nah, aku hadir gitu di 2 Zoom meeting sekaligus kok dengerin kiri kanan. Nah, itu aku sambil catat gitu. Jadi memang itu satu kelebihan utama wanita sebagian besar, hampir sebagian besar, tapi mungkin ada yang tidak semua ya. Multitasking kalau perempuan itu. Karena kita terbiasa nidurin anak sambil nonton drakor, tadinya kan gitu kan. Nah, ini sekarang kita tinggal ganti aja nonton drakornya ngerjain EFC sambil ngepok-ngepokin anak gitu. Jadi ibu-ibu gitu. Itu sih, itu satu. Nah, terus kedua, kalau menurut aku ya emak-emak kan bawel lebih ini juga ya. Kadang kalau cowok suka ngalah gitu. Jadi sebenarnya kita punya power lebih powerful buat closingin orang gitu. Jadi kalau menurut aku sih mama juga punya bakat buat closing tuh juga gede sih gitu. Jadi apa ya dengan sifat agak memaksa ya gitu. bisa merayu, bisa Iya, merayu gitu ya. Benar, merayu gitu. Jadi ya itu manfaatkanlah gitu. Nah ini bapak-bapak nih dengerin nih dari mak-mak ya, kita memang kurang bisa merayu, jadi iya, heran jadi kalau makanya ibu-ibu itu. Kecuali kok Agus sih, kecuali kok Agus. Iya, terus kalau perempuan kan feeling lebih jalan juga daripada logika ya. Jadi kalau aku kadang bisa lebih berempati kayak tadi Marini bilang kenapa tulisan aku berasa. Wah, aku berpikir juga itu gimana caranya nyentuh hati seseorang buat nge-trigger orang mengambil tindakan ketika baca tulisan aku, karena jujur aja kan orang Indonesia bukan orang Indonesia sih, semua orang pada umumnya ke-trigger itu karena emotion. Ya, jadi mau beli closing pun karena emotion. Jadi kalau nulis sesuatu pun gimana caranya supaya nge-trigger ini orang gitu loh, nge-trigger hati orang. Itu sih yang aku juga suka pikirin gitu. Itu salah satu trik juga dalam menulis gitu. Itu sih Rin. Nah itu cewek gitu kok. Ya sih, soalnya aku juga dapat diskus dengan Pak Niko ya, dibilang mungkin 60% lebih penggerak yang di AFC itu wanita loh. Jadi memang kalau Bu Sido banyak cowok, tapi sebenarnya yang hebat-hebat sih emak-emak. Berarti cowok-cowok ini banyak yang pintar memanfaatkan wanita ya gitu ya kok ya? Ya, mungkin ada faktor keberuntungan join duluan atau gimana, cuma penggeraknya motor penggerak di AFC ini kalau gue diskusi dengan beberapa orang memang ibu-ibu ini luar biasa loh. Ujung tombaknya ibu-ibu, bukan cuma di EFC kok. Kan waktu itu kali siapa sih Pak Ernest ya pernah posting itu kan, yang apa dia dari AP2LI ya, bisnis networking itu memang itunya wanita lebih banyak gitu, dan kisaran profesinya kayaknya ibu rumah tangga kalau nggak salah, itu yang paling besar. Wow. Iya, jadi makanya itu powerful. Harus dibudidayakan, salah ya. Diberdayakan. Ya, dimaksimalkan ya. Ya, dimaksimalkan potensinya.
Nah, Iya, ini wah kabar ada baik Pak Eko. buat Mak nih. Iya, Oke, thank you Lavina, Marini, iya Ciyuni. sama-sama. Thank you, thank Sama-sama you. Kak Agus. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Coba Oh, dibuka. kemarin aja. ada pertanyaan bagus juga, Rin. Jadi aku sharing ini, kan aku senang belajar ya. Terus aku ikut training ya. Siapa trainingnya si Sadra, NG Pro, terus training pernah ikut juga Haryanto Kandani, training siapa. Sampai kemarin kita kan pernah ada satu kesempatan ya yang nonton Marina Worry ya, istrinya Eric Worry itu yang di Most Powerful Woman in Networking Business. Nah, ada bintang tamunya si Kate Hudson sama si Gwyneth Paltrow kan. Wah, itu kesempatan banget tuh, gratis kan. Walaupun jam tidurnya jadi kebalik, mereka kan baru mulainya itu yang jam 11 malam gitu loh sampai pagi. Nah, aku kepo banget kan, apa sih bedanya? Ya pokoknya bela-belain deh nonton, minum kopi dia dari situ aku minum kopi. Jadi apa bedanya ya networking di luar negeri sama di dalam negeri? Aku pikir wah lebih canggih nih kita belajarnya dari networking di luar negeri di Amerika gitu kan, di US. Setelah nonton kurang lebih poinnya sama gitu ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya kita mau belajar dari mana ke mana, sebenarnya intinya poinnya sama. Bisnis networking ini sebenarnya bisnis permainan angka gitu. Dan memang karena ini bisnis simple ya, kita harus punya dream yang kuat, harus punya the power of why yang kuat. Karena kalau nggak punya itu yang kuat, karena ini modalnya kecil, caranya juga sebenarnya simple gitu, cuma begini-begini ya kita bisa modifikasi, tapi at the point tuh sebenarnya intinya tuh simple gitu. Nah, jadi aku belajar waktu aku ikut training di luar itu intinya sama, cuman beda apanya sih pendekatannya. Mereka kan orang bule, kita orang Indo. Cara pendekatan budaya beda. Nah, itu aja gitu. Jadi kemarin ada sempat bertanya, apa bedanya sih, Mbak Ari sempat tanya gitu, kamu kan sering ikut training ya, pernah ikut training yang di Amerika juga, bedanya apa sih sama yang training di dalam negeri? Sama aja gitu, sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Tapi jadi teman-teman di sini memang harus kuat di the power of why-nya gitu, impiannya. Bukan cuma uang loh. Tapi apa yang kalian mau lakukan dengan income yang kalian dapatkan dari EFC ini, apa yang mau kalian lakukan dengan itu? Kalau itu kuat, nah itu baru istilahnya bisa mempertahankan kita walaupun harus menghadapi jatuh bangun sih. Itu Rin, yang aku kemarin juga dapat pertanyaan bagus sih. Bedanya apa sih? Ikut training di luar sama di dalam sama aja gitu. Benar banget. Dan yang penting juga prakteknya mungkin ya, Cia. Harus betul, prakteknya itu. Praktek, walaupun belepotan kayak. Iya. Kan pertama kali ya ngajak collab seperti ini. Terus habis itu dulu juga nggak pernah MLM, ini this is my first MLM juga. Jadi kalau disuruh presentasi, gue mau presentasi gimana ya? Terus juga di Manado kan nggak ada upline ya. Jadi ya mau nggak mau ya presentasi aja gitu loh, walaupun salah-salah awal-awalnya. Iya. Makanya memang kita harus action gitu. Jadi bukan cuma sekedar belajar. Belajar aja kalau nggak pernah action ya sama aja kayak pisau diasah aja tapi nggak pernah dipakai buat motong kan percuma gitu. Jadi memang di bisnis ini yang pernah di-share juga kan, ibaratnya bisnis melempar dadu, permainan melempar dadu gitu. Kalau mau dapetin angka 6 ya lempar dadu sebanyak-banyaknya aja gitu. Itu sih, mau ikut training dimanapun itulah gitu. Gila, keren banget. Ya, bener banget. Itu that's so true. Karena tadinya kan saya pikir, aduh enak banget ya, pada ngumpul di Bali, pada ngumpul di Jakarta, banyak upline di Jakarta. Aku sendirian di sini. Tapi setelah saya sadar bahwa aku memang di sini sendirian sebagai upline ya, nggak ada upline di atasku yang ada di Manado. But what am I gonna do gitu loh? Apakah saya akan terus-terus cuma komplain aja atau do I want to change it, ya kan? Yes. Jadi akhirnya ya udah aku nonton YouTube mungkin sekitar 4 kali sehari, dengar LOP marketing plan, akhirnya sampai coba bikin presentasi sendiri. Yang awalnya panjang banget presentasinya sampai yang udah mau ngantuk, udah mau tidur. Sama aku juga di awal gitu, jadi dikasih masukan sama ada sekarang member aku, ada Kohendra nggak ya melamar ini? Kohendra bilang waktu kamu prospek di awal tuh aku ngantuk banget. Kamu udah tahu aku mau bisnis, kamu jelasin dari produk panjang lebar. Iya kak. Tapi dari situ kita belajar, makanya semua orang making mistake itu pasti, tapi makanya kita belajar dari kesalahan itu. Jadi jangan takut berbuat salah sih gitu. Ya sama Ci, aku dulu gitu, tapi jadi dari kesalahan itu kita belajar. Gitu benar. Tapi yang penting adalah harus mau mulai sendiri ya.
Iya, dan itu mindset benar-benar penting banget sih. Kayak tadi Marini kan pada akhirnya bisa berpikir, oke, ya udahlah, walaupun sendiri di sini, tapi kan mau maju kan. Nah, orang itu kadang seringnya beberapa orang lihatnya negatif gitu ya. Coba lihat sisi yang positif deh. Jadi aku mungkin mau sharing satu hal juga ya teman-teman. Aku ngerasa lingkungan sekitar kita itu juga berpengaruh sih membentuk mindset kita. Jadi itu teman-teman harus benar-benar punya lingkungan yang positif ya, teman-teman yang positif biar teman-teman juga tumbuhnya jadi positif. Nah, saya ada pengalaman teman dekat saya itu kemarin akhir tahun lalu kena tusuk orang di leher, 2 kali tikaman, dan itu dia dokter Indonesia angkat tangan semua, jadi harus dioperasi di Singapura. Itu change hidupnya kecil, sampai waktu saya video call nangis gitu ya saya. Jadi saya bilang, kamu butuh waktu berapa lama lagi supaya bisa recover gitu. Dia bilang, nggak bisa, kalau syaraf udah putus nggak bisa, Vin gitu. Jadi let's say gini, dari 100 syaraf yang ada, sekarang udah tinggal 17 gitu. Nah, berarti gue harus mikirin gimana caranya dari 17 syaraf yang tersisa bisa menopang gua untuk melakukan aktivitas normal gitu. Jadi aku kena sih di situ bahwa kita sebagai manusia seringkali ngelihatnya butuh waktu berapa lama sih kita begini begitu ngelihatnya sisi yang itunya aja, tapi kita kurang bisa ngelihat ya udahlah dengan yang kita miliki sekarang kita bisa melakukan apa. Nah, itu jadi aku belajar juga dari teman aku. Jadi aku benar-benar bilang bahwa teman-teman kalau misalnya selama ini berasa negatif, berasa banyakan down gitu, coba cek juga circle sekitarnya apakah sudah tepat gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi lemes, deketin yang positif-positif gitu. Jangan yang negatif dideketin, nanti makin negatif. Jadi makanya kalau lagi lemes, it's okay, itu wajar semua orang. Sekalipun orang yang paling positif pasti dia ada saatnya dia negatif gitu. Nah, tapi deketin lah itu orang-orang yang positif. Jadi kalau aku lagi down, aku dengerin tuh buka YouTube ya, nanti trainingnya siapa aku dengerin, yang walaupun secuplik tapi lumayan gitu. Terus baca buku. Nah itu jadi harus dilakukan gitu. Itu sih Rin, Iya, mindset yang benar-benar. teman-teman harus Benar punya banget. juga gitu. Iya, soalnya Jadi kan jangan banyak. bergantung sama orang. Benar banget. Itu bisa diaplikasikan di dalam hidup kita di aspek mana aja ya, Ci ya. Ya. Jadi benar-benar just be thankful, be grateful for what you have, even though it's walaupun itu masih terasa kurang, kita bisa start dengan apa yang kita punya dan dari kekurangan itu gitu loh. Ya. Jadi suatu berkat dan kelebihan. Yes, gitu. Jadi kita berpikir jangan apa yang kita nggak punya. Kalau aku berpikirnya apa yang nggak aku punya, kan aku samanya nggak punya upline. Jadi ya udah bakal apes dong gitu. Jadi ya udah nggak usah mikirin sisi itu, lupakan gitu. Jadi apa yang aku punya sekarang? Oh, aku punya di sini leader-leader ya pada mau sharing. Ya udah ini saatnya aku belajar dari Ko Budi Darwin, Ko Yohanes, Ardian, semuanya aku belajar. Ya udah gitu. Apa yang aku kekuatan aku di mana? Aku menulis kuat. Oke, aku pertajam di situ. Tapi bukan berarti aku nggak ngomong sama sekali ya. Jadi ya kekurangan tetap harus diasah gitu, tapi ya yang jadi kelebihan ditonjolin lah gitu. Itulah gitu yang aku coba lakuin sih sampai hari ini gitu. Keren. Tapi dari cara Ci Lavina ngobrol, dari cara Ci Lavina sharing, nggak kelihatan loh bahwa you are an introvert. Yes. Karena Semua orang bilang gitu. Gila, itu amazing banget loh. Semua orang juga bilang gitu, tapi kalau tanya my mom gitu ya, mami aku pasti dia bilang, iya ini mah anak dari dulu sukanya nulis cerita apa di kamar, banyakan sendirian. Jadi kayak ke Bali kemarin kan aku nggak tahu teman sekamar aku nggak muncul gitu ya, jadi aku sendirian. Jadi sebenarnya ketika ketemu orang banyak aku happy, tapi begitu ada waktu-waktu tertentu itu energi kayaknya habis banget. Nah itu berasa aku perlu waktu sendiri. Nah ketika aku sendiri itu recharging banget. Nah itu aku berasa jadi ya itu aku memang ada sisi introvert ya sebenarnya, cuman karena memang tuntutan kesuksesan itu harus mau bayar harga. Jadi nggak bisa cuma berdiri di comfort zone. Kita harus memperluas comfort zone kita. Yang tadinya nggak bisa bicara depan orang banyak, nggak bisa Lavina seperti ini ya, harus bisa gitu, harus mau belajar gitu. Jadi ya harus biasain diri gitu. Ingat tuh teman-teman. Gara-gara SOP ya, overdosis kok. Itu tadi mesti dicatat kalau mau sukses harus mau bayar harga untuk sukses ya. Iya, harus mau bayar harga untuk sukses lah gitu kan. Kan pada dasarnya manusia memang harus mau bayar harga kan. Mau bayar harganya kapan? Pas masih muda, kerja kerasnya di masa muda ya, di tengah-tengah apa pada nanti kalau udah tua. Ya mendingan sekarang lah gitu kan. Kita kerja keras di usia muda, apa yang kita nggak bisa kita bisain, belajarin gitu. Gitu. Benar.
Bener banget. Nah, Ci, ini ada yang nanya nih. Cici Iya. selama 3 tahun ya Ci ya di Iya. AFC ya? 3 tahun lebih lah, 3 tahun. Kan aku April ya, 3 tahun 4 bulan lah. Selama 3 tahun 4 bulan itu dari awal mungkin sampai atau sekarang lah mungkin ya, kira-kira udah berapa tuh income-nya katanya? Aduh, aku tuh terakhir kemarin 355 juta ya. Per Aduh, bulan aku tuh ya? nggak pernah itu loh total di AFC itu ya. Iya, terakhir bulan kemarin 355, tapi aku paling besar di Oktober, itu hampir 400 juta gitu. Gile. Ya kalau total aduh, makanya aku harus ini ya, total ininya belum loh, aku belum totalin loh. Nggak apa-apa, Ci. Bulan. 355 juta sampai 400 juta per bulan, siapa yang nggak Ya. mau? Angkat tangan kalau Ya. siapa yang nggak mau. Nggak ada yang angkat tangan. Seenggaknya udah setahun sih itu, rasanya udah setahun ya income-nya di 300-an kalau nggak salah. Wah, gila. Setahun ya? Hampir setahun lah. Berarti itu Hampir kelipatannya setahun. terasa banget ya pada saat Ya. tahun ketiga. Ini kan kita kan pakai sistem perkalian ya, jadi Ya. walaupun awal-awal kita rekrut 2 merekrut 4 merekrut 8 jadi 16. Nah, itu terasa banget passive income-nya, turning point-nya itu di tahun ke berapa gitu loh? Tahun lalu lah, ya sejak mulai ketemu banyak jenderal sih. Terus, tapi aku berasanya gini, marketing plan kita ini berubah juga lumayan. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang, aduh Lavina enak ya join AFC dari pertama. AFC pertama nggak seperti ini Bapak Ibu. Marketing plan-nya lebih susah. Jadi kalau sekarang lebih gampang, jauh lebih gampang. Kalau dulu kita ada namanya bonus leadership, itu harus pairingan dulu, kaki kuat sama kaki kuat. Nah, yang mana yang lebih lemah, nah itu yang dibayarin bonusnya. Kalau sekarang kan ada bonus ranking, kalau dulu nggak ada. Jadi kalau dulu susah banget income-nya. Jadi aku mungkin di awal-awal juga susah besarnya karena waktu itu kali kan ya susah lah, pokoknya nggak seperti sekarang. Justru malah ada bonus cashback untuk yang misalnya kalau kita tupo itu dapat cashback, jadi otomatis banyak orangnya yang user gitu. Kalau sekarang kan memang marketing plan-nya itu kalau orang jalanin bisnis tuh untung gitu. Nah, jadi makanya itu Ko Budi kan yang ngasih saran ya kalau dari cerita Ko Budi ke company. Nah, teman-teman yang join sekarang tuh udah enak banget, udah bener banget tuh sistem bisnisnya gitu. Jadi udah benar-benar cocok buat teman-teman jalanin gitu. Sayang gitu kalau nggak dijalanin. Kalau aku dulu masih yang belum begini, terus masih sistemnya juga lama, yang pokoknya inputnya masih manual, harus WhatsApp dia gitu kan, order ini, waduh pokoknya beda lah, itu masih manual gitu. Nah teman-teman sekarang udah enak banget, ada apps, ada apa, wah udah tinggal, pokoknya dari company udah full support sistemnya udah bagus ya, tinggal teman-temannya lari sekencang-kencangnya aja gitu. Kalau dulu kita, aduh, bingung juga nih, kayaknya susah banget gitu marketing banyak, kita udah kerja segininya bonusnya cuma segini gitu sih. Gila, hebat sih. Tapi walaupun itu ya 3 tahun lebih ya perjalanan kerja, 3 tahun lebih, dan sekarang udah menghasilkan 355 juta per bulan itu. Kalau saya kan background-nya property developer, untuk kita menghasilkan 355 juta per bulan itu luar biasa banget loh. Itu nggak akan bisa dalam 3 tahun lah kalau aku bilang. Iya, kalau bisnis secara banget. konvensional, iya semuanya juga bilang, ya itu luar biasa, apalagi dari rumah kan ngerjainnya kan. Nah ini fully dari rumah loh, ini yang bulan terakhir ini kan. Jadi makanya teman-teman yang join hari ini, ayo jangan bersantai-santai, manfaatin benar-benar. Itu sayang banget sih kalau ditunda-tunda nantilah besok gitu, jangan gitu, itu rugi banget. Makanya yuk teman-teman yang malam hari ini dari tim Everyday Heroes, yuk aku bisa, teman-teman juga pasti bisa, orang kita masih sama-sama makan nasi gitu kan, bisa sama-sama masih minum air putih, jadi bisa, tinggal ya itu ya sebanyak-banyaknya aja, kan angka tadi ngelempar dadu gitu. Lempar dadu sebanyak-banyaknya ya. Yes, betul. Lavina, mau tanya dong. Iya. Nih, ini kan ceritanya indah-indah nih dari tadi ya. Nah, ini kita pengen tahu dong, sharing dong momen terendahnya Lavina pada saat jalanin AFC ini apa? Terus gimana sih caranya ngatasinnya nih? Mungkin kan teman-teman di sini juga pasti ada yang ngalamin down. Pengen tahu gimana sih ya? Sharing ya. Boleh, Ci. Jadi kalau momen terendah aku adalah ya, jadi kayak waktu awal itu kan belum ada jenderal, paling berat itu memang di awal, Ci, karena kan waktu di saat awal udah orang buta aku ngejalin bisnis ini tuh, no idea, no strategi, terus jenderal, oke lah waktu itu di awal kan ada Budi ya, waktu itu kali Budi, tapi
ya itu mendatangkan beban tersendiri juga dalam arti, waduh, dia udah resign, dia sendiri belum dapat jenderal, dan waktu itu kali Budi hampir quit juga loh, itu jenderal aku, maksudnya Budi itu hampir quit, jadi aku yang tunggang langgang juga gitu bantu dia sampai kita pernah sampai canvassing bareng pakai bajunya EFC udah kayak anak kembaran gitu ya. Itu masa-masa down dulu, itu termasuk masa-masa down untuk mempertahankan seorang Budi. Aku bilang gini, Budi tuh udah hampir pindah ke asuransi. Cuman aku bilang, Bud, kalau kamu pindah-pindah, nanti ini loh, maksudnya orang ngecapnya itu kutu loncat. Kalau orang belum sukses, pindah-pindah itu dianggapnya kutu loncat. Tapi kalau orang udah sukses, kayak kok Budi Darwin, dulu dia pernah jalan bisnis A, terus sekarang jalan EFC. Orang lihat dia kutu loncat ya? Enggak, karena dia udah sukses, bawa orang sukses. Nah, jadi you kalau mau pindah, ayo bikin orang sukses dulu di sini, jadi sukses dulu. Nah, akhirnya Budi, ya, jadi stay, bertahan. Dan Budi itu 1,5 tahun untuk jungkir balik, untuk pokoknya wah keringetan ya, meres keringet, meres darah malahan ya. Jadi aku salut sama Budi itu, jadi dia minta waktu sebenarnya ke istrinya 1 tahun untuk merih istilahnya jatuh bangun ya. Terus tapi ternyata butuh waktu lebih lama 1,5 tahun dan aku dampingin Budi. Dan aku juga waktu itu kali taproot aku Budi, jadi aku kerja di kaki Budi juga Ci gitu. Nah itu kita sama-sama, nah itu ada masa-masa down gitu. Jadi pada saat aku hampir kayaknya berasa jenderal aku hampir hilang gitu kan. Padahal maksud aku secara personality Budi dia bagus gitu. Aku tuh yakin sama Budi gitu. Nah itu masa-masa aku down yang aku inget banget ya. Jadi tapi makanya memang ya kita harus ini juga sih, harus lebih kuat lah gitu. Di saat downline kita lagi lemas, walaupun kitanya sendiri juga deg-degan loh. Waduh hampir hilang jenderal nih gitu kan. Tapi ya kitanya harus selalu semangat gitu. Kita harus punya energi lebih besar. Nggak boleh ya Bud, ya udah deh terserah lu deh gitu kan, kayaknya malahan jadi orang juga tambah lemas gitu. Jadi kitanya sendiri walaupun apa yang kita rasain ada rasa takut, ada rasa down juga nggak boleh tunjukin ke tim. Kalau aku gitu sih, harus semangat terus gitu. Itu Ciwen. Oke, Itu salah satu masa down aku, hampir kehilangan jenderal. Jadi makanya sering dibawa-bawa kan ceritanya sama Pak Mike, Pak Ernest, karena itu salah satu masa yang hampir aku bikin down juga sebenarnya. Tapi itu sudah lewat, puji Tuhan. Budi udah jadi shogun, itu salah satu impian aku juga. Semoga Budi bisa jadi Bushido pada akhirnya gitu. Amin. Gitu. Lavina kapan nih, Daimyo? Ya, Kapan, pokoknya Daimyo? diusahakan lah, diusahakan. Jadi sebenarnya gini, pairing aku tuh masih banyak. Nah, kemarin dapat sharingan bagus juga, Ci. Jadi gini, orang itu ada 2 tipe. Ada yang wah tinggal sisa 50 hari lagi, semangat nih kita kejar. Tapi ada orang yang aduh jadi stres, sisa 50 hari lagi pairingnya masih banyak. Nah kemarin Cilina sharing bagus. Cilina itu kan downline di tim aku tapi leader ya, leader. Nah Cilina bilang kalau aku nggak mau lihat sisa hari yang tersisa karena bikin aku makin stres, dia bilang gitu. Jadi Cilina apa yang Cilina lakuin? Yang aku lakuin adalah aku bikin target hari ini misalnya mau prospek berapa orang. Terus ternyata oh ya bisa berkurang ininya targetnya tercapai berapa. Nah itu bikin dia tambah semangat. Nah itu jadi orang-orang yang kalau sekarang mengalami stres ya termasuk aku sih. Udah tinggal sisa berapa hari lagi nih masih banyak pairingnya, ya udah jangan lihat sisa harinya ya. Kita lihat bikin target sendiri. Sehari itu kita mau closing berapa orang, mau prospek berapa orang, mau berapa box yang kita closing ya. Ya udah lihat itunya aja penambahannya. Ya kalau aku bilang kalau memang udah waktunya Tuhan kasih, ya Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan bilang belum. Tapi yang penting kalau dari angka ya ada beberapa downline aku yang masih kejar dan masih realistis. Nah aku bantu ke situ dulu. Gitu Ciwen. Jadi sebenarnya kalau ke Daimyo masih lama, tapi ya nggak apa-apa. Kita berusaha aja sekuat tenaga. Ya, gitu. Buat new blood baru terus. Ya, nah itu dia. Yes. Gitu. Thank you sharingnya. Sama-sama, Ci. Thank you, Lavina. Ya, sama-sama, Rin. Nah, teman-teman yang lain kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup dulu ya ininya. Kita sudahin dulu sharing malam ini. Udah mau jam 10 juga nih di sini. Oh, nggak berasa ya. Thank you so much loh, Ci Lavina. Nah, sama-sama. Nunggu teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Di chat ya, atau langsung open mic deh, open mic. Ya, Ci Lavina nih benar-benar thank you banget. Nah, kalian kalau mau teman-teman kalau mau lihat tulisan-tulisannya Ci Lavina, biasanya di Instagram ada @lavina.prasista ya, Ci ya. Ya, tuh. Dan itu sharingan-sharingannya benar-benar kalau kita baca ya setiap postingan yang dibuat sama Ci Lavina itu benar-benar from the heart sih. Jadi benar-benar maknanya bagus banget.
Itu. Nah, kalau mau bisa posting seperti Cilavina, harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak belajar dari MLM guru-guru yang lain lah ya, Ci ya. Dari buku juga ya. Iya, benar-benar, Ren. Ini Ci, ada yang nanya berbagi waktu adil dengan banyak member yang perlu gimana nih? Ya, jadi kan aku udah tiap line aku udah ada leader ya, jadi aku kasih pengertian sih. Kalau dibilang bagi waktu adil, nah adil itu dalam masalah apa nih? Misalnya timnya harus sama-sama 2 jam seminggu, itu nggak mungkin. Jadi aku selalu kasih pengertian bahwa gini, kalau dia udah jadi leader, ya maksudnya sebisa mungkin kalau yang nggak perlu aku, ya dia jalan aja sendiri. Jadi ya itu nggak ada pembagian waktu secara adil, bukan lihat dari banyaknya waktu, tapi aku lihat gini biasa, oh di sini leadernya baru nih, belum lama, misalnya timnya siapa, Cisiska ya misalnya sama Budi. Kalau Budi kan udah ya leadernya lama gitu loh, dia udah lama jadi leader gitu. Jadi aku selalu bilang, saya Bud, gue di sini ya, tim ini ya, soalnya dia baru kan, belum kuat gitu. Nah biasanya kalau yang udah leader kayak gitu, kayak Budi, Ci Melvin, nah ini malam hari ini Ci Melvin sebenarnya tadi LOP kan, tapi udah nggak, it's okay, maksudnya nggak apa-apa, nggak usah didampingi Lavina juga, sama Acin juga timnya Akira Menai, jadi udah bisa sendiri. Justru mereka nggak pernah minta sih, karena mereka sebagai leader juga ngerti gitu, kan mereka di posisi leader juga kan, jadi mereka bisa berempati, mereka bisa mikir, oh oke, ya nggak mungkin juga ya kalau diminta adil 2 jam semuanya, nggak mungkin gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin kalau udah leader mereka justru sendiri jalan gitu, Ci. Nah, itu memang sesuai visi aku menciptakan leader gitu. Itulah yang dimaksud dengan leader, nggak harus nunggu aku sebagai upline. Leader dia saatnya perlu, aku nggak bisa support, dia jalan terus gitu. Nah, itu. Pada saat itu ya kita terasa banget bonus kita beda jadinya. Ya. Ya, pada saat kita decide bahwa kita akan menjadi leader, di situ sebenarnya jalan kita mulai jadinya lebih cepat. Yes, jadi mengambil alih ke tanggung jawab di pundak kita. Jadi udah bukan ngelihat gini, walaupun saya nggak punya upline, kalau saya mau istilahnya kalau mau berpikir negatif itu bisa. Saya kan di bawah 001 gitu kan. Hasil kerja saya masuk ke 001 misalnya. Saya berhak dong nuntut dia ngasih ilmu apa, tapi ya tetap aja aku nggak berpikir, maksudnya ya udahlah, pokoknya kan dia juga ada kesibukan tersendiri gitu, Ci Isyanti. Ya udah, aku juga udah bisa sendiri, kenapa aku nggak sendiri gitu. Jadi ya udah, kalau aku pikir begitu aja ya. Jadi makanya ketika aku bisa berpikir seperti itu, benar kayak yang tadi Marini bilang, ketika kita udah bisa berpikir nggak ada yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan kita selain diri kita sendiri, sebenarnya itu income kita makin melejit. Itu benar yang aku rasain juga gitu, karena beban kita semakin ringan dibandingin kita, dia nih upline kita nih udah kita kerja masuk ke BV-nya ke dia, tapi dia nggak pernah support nih, itu akan berat, jalan kita akan berat karena kita menanggung beban, karena kita menanggung kayak rasa gitu, nggak rela gitu. Beda kalau kita udah nggak ada yang bertanggung jawab, pokoknya kita yang punya tanggung jawab penuh terhadap tim kita, lepasin semua beban, nggak boleh ada kebencian sama, ya pokoknya kalau kita bisa menghasilkan BV buat atas kita, ya udah seneng aja gitu kan. Ya itu sih. Jadi kalau dibilang pembagian waktu yang adil, aku rasa kalau dibagi waktu adil itunya aku nggak bisa adil, karena kan memang beda-beda kemampuan kapasitas leadernya. Kalau yang baru biasa aku lebih condong dampingin dibandingin yang lama udah bisa jalan sendiri gitu. Dan mereka udah tahu itu sih gitu. Dan Lavina biasanya info ya kalau umpamanya tim ada member baru atau umpamanya dia mau menjalankan bisnis, biasanya dikasih info ya bahwa oke, aku temenin berapa lama, kamu belajar bisa tanya-tanya dari aku, tapi eventually kamu harus mandiri juga. Ya. Itu Cilavina aku selalu bilang, jadi aku selalu bilang gini, orang itu kalau misalnya kita mau dapetin leader, ya kitanya sendiri harus jadi leader. Tadi ada pertanyaan itu ya, apa sih? Ya pertanyaan kurang lebih gimana caranya apa sih jadi orang mau jadi leader ya? Kitanya sendiri yang merekrut dia harus jadi leader dulu, gitu. Karena ini kan bisnis duplikasi. Kita suruh dia jadi leader, kitanya sendiri belum jadi leader, nggak bisa. Untuk bisa dapet orang dengan kapasitas ember, kita nggak bisa upline-nya dengan kapasitas gelas gitu. Ya memang ada orang-orang yang beruntung lah ya, dianya cuma kapasitas gelas tapi dapat dapat membernya yang kapasitasnya ember. Tapi kan tidak semua orang seberuntung itu. Saya sendiri bukan tipikal penganut yang beruntung, karena saya percaya sebenarnya kesuksesan itu bukan suatu kebetulan ya. Ini
bagus kata-kata dari trainingnya Budi kemarin ya. Dan kegagalan itu bukan suatu kecelakaan ya. Jadi kalau kesuksesan itu pasti hasil kerja keras kita. Kegagalan itu karena kita juga gitu, kesalahan kita juga. Jadi makanya jangan percaya suatu kebetulan. Jadi pokoknya kalau kita mau bikin tim kita keren, kitanya sendiri harus keren. Dalam arti bukan keren tampilan ya, ya keren secara kemampuan gitu. Kayak aku nggak bisa ngomong depan orang, ya harus paksa keluar gitu. Dari zona nyaman keluar. Yang tadinya leadership-nya jelek, ya belajar, buku, baca gitu. Jadi ya itu memang kemauannya harus kuat sih gitu. Benar, Gitu, benar. Ren. Keren. Nah ini ada pertanyaan nih, Ci. Gerakin mobil mogok punya pengalaman itukah, Ci? Atau most of them bisa jadi mobil jalan langsung? Oke. Kalau mobil mogok ya, gini, kalau aku misalnya ada 1-2 kali kita toel-toel, ayo jalan gitu kan, apalagi kalau dia misalnya udah ada tabungan BV gitu sebelah, ini tabungan BV lu udah segini, lu kerjain dong, itu sebelah kaki udah bisa mencapai lu toreda. Nah itu salah satu cara. Tapi ada orang yang udah mau kita dorong kayak apa nih, orang nggak bisa jalan, nggak bisa, daripada begitu ngabisin energi buat kayak gitu. Kalau aku mendingan cari terus aja, cari gali gitu ya, kayak Cimelvin itu sebenarnya level keempat aku gitu kan. Tapi aku dapat, jadi aku gali gitu dari situ. Nah, jadi teman-teman kalau kita udah berusaha ngebangkitin orang ya, dorong mobil mogok, nggak bisa kalau bukan dari dirinya dia sendiri yang mau bangkit gitu. Kita mau dorong kayak apa, kita jungkir balik berdarah sampai keringetan, nggak akan bisa. Lebih gampang mencari leader ya daripada membentuk orang yang nggak mau jadi leader tuh jadi leader, itu lebih berat. Energi kita habis, hasilnya nggak ada. Jadi daripada kayak gitu, oke. Fine, next gitu, kalau aku gitu sih gitu. Ya, make sense sih, karena harus dari diri sendiri ya, Ci ya. Betul. Oke. Iya. Thank you loh, Cilavina, gila keren banget sharingnya ini. Ini katanya Berarti dari prospek harus teliti. Ya, gimana nih, Ci? Kalau prospek mah kan kita ada kategorinya kan. Kalau yang utama misalnya yang financialnya oke, yang networkingnya bagus, teachable, ya itu yang kita utamain gitu kan. Tapi kalau memang ya pas lagi di perjalanan ketemu orang bisa prospek kan kita prospek. Tapi jadi ya nggak usah sampai yang gimana sih, maksudnya kadang ya kayak Marini bilang kan, ada orang yang kita pikir ini nggak jalan, ini cuma user, kayak saya juga kan dianggapnya user gitu kan. Tapi ternyata jalan. Nah, ketika ada tanda-tanda dia mau jalan sendiri kan kelihatan. Kayak saya belajar sendiri kan gitu. Nah, itu kan kelihatan. Nah, ketika kita lihat ini ada tanda-tanda nih orang mau jalan, kita support. Nah, yang tadi aku bilang, wah ini udah panas nih mesinnya, kita siramin bensin ke orang yang mau jalan, yang cari kita. Ini Lavina gimana sih caranya ngatur pohon? Nah, itu udah tanda-tanda tuh sebenarnya. Itu ciri-ciri dia jadi leader tuh. Jadi bukan kita suapin terus gitu kalau aku gitu. Tapi kalau orang yang udah apa kabar? Udah kita toel-toel kayak apa ya, dianya malas-malas, nggak ada no respon yang positif, udah gitu. Jadi dari prospek ya kita prospek sebanyak-banyaknya aja ya dengan yang kita utamain ya itu yang udah di-sharing selama ini kan, yang FANT-nya tuh nilainya 9 sampai 12. Nah, itu yang diutamain gitu. Itu sih. Tapi ya pada perjalanannya ya kalau yang ada ketemu di tengah jalan kita bisa prospek ya nggak ada masalah gitu. Jadi prospek mah sebenarnya prospek siapa aja nggak apa-apa ya. Ya. Nanti kita pasti bisa lihat kan seperti yang Ko Budi bilang juga, nanti akan ada hukum Paretonya. Jadi 80% user, 20% yang bakalan mau jalanin ini. Yes, jadi kesaring sendiri sih, Ci, gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dari prospek aja gitu. Yuk kita foto bareng yuk. Ayo semuanya nyalain video. T-nya teachable, Ci. Iya, teachable. F-nya financial, E-nya itu ambition, N-nya itu networking, T-nya itu teachable. Oke. Yuk semuanya, ayo kita nyalain video dulu. Thank you loh Cilavina, gile. Sama-sama 1,5 jam sharing sama kita, thank you. Maaf ya, bawel ternyata, walaupun ngakunya introvert. Jadi malu. Ya gimana ekstrovertnya ya Cilavina, oh my God, amazing. Ini gua rasa ngaku introvert kayaknya deh ini. Udah berubah ini. Siapa yang mau foto yuk? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi.
1, 2, 3. Oke deh. Hang on one sec. Thank you sharingnya ya, Thank you Cilavina. Thank you banget, banget. Cilavina. Yuk, Sama-sama. semuanya kita tepuk tangan dulu buat Cilavina. Thank you. Thank you semuanya ya, timnya Keren Cim, banget. Belajar banyak timnya hari Lali ini. Wena. Iya, thank you. Iya. Sukses Sampai terus ketemu. ya semuanya. Ya, sehat dan sukses terus semuanya ya. Kita Sido sampai ya. jumpa di Ya, panggung ya. kemenangan. Ya, Bye. 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 Bye.